Kalajengking. Teman-teman pasti tahu kalajengking, hewan yang identik dengan capit dan ekornya yang memiliki sengat beracun. Kalajengking adalah jenis hewan yang harus diwaspadai karena memiliki racun yang berbahaya. Ekor yang bisa menyengat miliki kalajengking bisa mengayun dengan kecepatan 130 cm per detik. Dengan gerakan yang cepat, tentu kalajengking jadi hewan yang berbahaya untuk didekati. Banyak orang masih mengira bahwa kalajengking adalah jenis serangga. Padahal hewan ini termasuk jenis Arachnida, yaitu hewan berkaki 8 mirip seperti laba-laba, tungau, dan juga kutu. Kalajengking pun masih jenis kelompok arthropoda yang disebut Chelycerata, mirip seperti kepiting tapal kuda dan laba-laba laut. Walau serangga juga termasuk arthropoda, tapi Chelycerata adalah jenis yang arthropoda yang berbeda. Perbedaan Chelycerata dan serangga adalah jumlah kaki yang dimiliki. Kalajengking purba muncul pada pertengahan masa Paleozoikum, kira-kira 400 juta tahun yang lalu. Berbeda dengan kalajengking pada umumnya, bentuk kalajengking purba lebih sederhana. Tubuhnya terdiri dari banyak ruas-ruas yang terlindung cangkang tipis. Perbedaan lainnya adalah ukuran tubuh beberapa jenis kalajengking purba yang mencapai 100 kali ukuran kalajengking masa sekarang, 2 hingga 3 meter. Selain itu, kalajengking purba juga hidup di air. Semua spesies kalajengking memiliki bisa. Pada umumnya, bisa kalajengking termasuk sebagai neurotoksin, racun saraf. Suatu pengecualian adalah Hemischorpius lepturus yang memiliki bisa sitotoksik, racun sel. Neurotoksin terdiri dari protein kecil dan juga natrium dan kalium, yang berguna untuk mengganggu transmisi saraf sang korban. Kalajengking menggunakan bisanya untuk membunuh atau melumpuhkan mangsa mereka agar mudah dimakan. Bisa kalajengking lebih berfungsi terhadap hesapoda lainnya dan kebanyakan kalajengking tidak berbahaya bagi manusia. Sengatan menghasilkan efek lokal, seperti rasa sakit, pembengkakan. Namun beberapa spesies kalajengking, terutama dalam keluarga Buthidae dapat berbahaya bagi manusia. Salah satu yang paling berbahaya adalah Leiurus quinquestriatus, dan anggota dari genera Parabuthus, Titius, Centruroides, dan terutama Androchthonus. Kalajengking biasanya hidup dengan memangsa serangga, laba-laba, hingga adanya makan kadal kecil atau tikus. Berbagai mangsa yang didapat akan dimakan kalajengking dalam bentuk cairan. Dengan begitu hewan ini memiliki tingkat metabolisme yang rendah. Tingkat metabolisme tersebut membuat hewan ini bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama tanpa makan. Bahkan ada beberapa jenis kalajengking yang bisa tidak makan selama 6 hingga 12 bulan. Berbeda dengan jenis Arachnida atau invertebrata umumnya, kalajengking adalah jenis hewan vivipar yaitu hewan yang melahirkan bukan bertelur. Keunikan reproduksi kalajengking ternyata bukan hanya terjadi saat menghasilkan bayi, tapi jauh sebelumnya saat sang induk kawin. Saat kawin, kalajengking jantan akan memegang capit si betina dengan capitnya. Lalu mereka akan berjalan maju mundur dan ke segala arah, persis seperti orang sedang berdansa. Si jantan lalu akan mencari tempat yang tepat di tanah untuk menaruh spermatofora, yaitu bagian tubuhnya yang mengandung sperma. Setelah itu ia akan membimbing si betina untuk berdiri di atasnya sampai terjadi pembuahan. Kalajengking betina akan melahirkan anak-anaknya setelah 2 atau 18 bulan setelah melakukan perkawinan. Bayi kalajengking lahir satu persatu dari induknya, dan setelah melahirkan mereka harus langsung memanjat naik ke atas punggung induknya. Itu karena bayi kalajengking belum memiliki rangka luar yang kuat. Maka mereka harus terus berada di atas punggung induknya sampai akhirnya berganti kulit, biasanya setelah 50 hari. Perlu teman-teman ketahui, bahwa kalajengking memiliki keunikan yang unik, yaitu, kalajengking memiliki kemampuannya bersinar dalam gelap. Rangka luar kalajengking menyerap sinar ultraviolet, UV, dan memantulkannya sebagai cahaya tampak berwarna kehijauan. Dilansir New Scientist, para ilmuwan memiliki beberapa teori tentang mengapa kalajengking bercahaya di kegelapan. Ada pendapat bahwa mereka bercahaya untuk mendeteksi apakah cahaya bulan sedang bersinar terang, yang bisa membuat mereka mudah dimangsa predator. Kemungkinan lain, cahaya tersebut merupakan semacam alarm bagi predator untuk tidak mendekat. Nah gimana nih teman-teman? Sudah pada tahu kan, hewan kecil dan berbahaya yaitu, kalajengking. Sekian dulu, ulasan tentang kalajengking. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.